yang kita lihat ini sepatu, bukan lagi titik sujud. Paham Bapak Ibu? Ini orang jalan-jalan tuh gini mekanismenya. Ngerti Pak, Bu? Nah, pertanyaan saya, supaya pikiran kita sadar lagi memikirkan titik sujud, melihat titik sujud, apa yang harus kita lakukan? Tumaninah. Jelas ini? Makanya jangan coba-coba ketika pikiran kita jalan-jalan, kita mengucapkan bacaan sholat. Kan Bapak Ibu tuh biasanya kalau sudah pikiran jalan-jalan, ini sikat aja terus kan? Ini ngomong Al-Fatihah, ini pikiran jalan-jalan kan, begitu kan? Makanya di sini ada tumaninah, stop, diam. Sampai sadar lagi melihat titik sujud. Setelah sadar melihat titik, baru lanjut di yang terakhir, Ar-Rahmanir-Rahim. Jelas Bapak dan Ibu? Jadi kenapa selama ini Bapak Ibu sholat jalan-jalan? Karena ketika pikiran Bapak Ibu jalan-jalan, ini Bapak Ibu terus nyerocos bacaan sholat mulutnya. Jadi yang ini mikirin hutang, mikirin pekerjaan, ini terus saja Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim gitu kan? Makanya saya lihat, meskipun pikiran jalan-jalan, Al-Fatihah selesai nggak? Nah itu yang terjadi Pak. Makanya tolong ketika pikiran jalan-jalan, apa tadi? Diam, tumanina, fokus lagi melihat titik. Setelah itu baru lanjut. Terakhir Bapak Ibu baca apa yang terakhir? Paham ini Bapak Ibu? Oke, kalau paham, mari kita praktek. Di balik kertasnya dibuat titik sujud sendiri. Kalau ada bolpen, buat titik sendiri. Saya buktikan ya, kalau titik insya Allah. Jadi lihat semua, lihat titik sujud. Nah, ada sejadah, silakan pakai sejadah. Pokoknya Bapak Ibu jangan nitikin karpet ya, jangan. Bapak Ibu pakai titik sujud sendiri. Coba Bapak Ibu ada titik, awas jangan titikin karpetnya, jangan. Nah, pakai handphone bisa. Pokoknya harus ada titiknya. Bisa pakai bolpen. Saya lupa sebenarnya ke panitia kemarin itu harusnya pas dibalik dibuat titik Pak belakangnya, buat latihan. Oke ya. Baik, semua sudah melihat titik masing-masing. Mau pakai handphone, mau kayak apa terserah ya. Yang penting Bapak Ibu fokusnya mata melihat titik sujud. Saya mau buktikan ini. Saya mau buktikan Bapak Ibu insya Allah tidak jalan-jalan. Jadi apa yang sekarang Bapak Ibu lihat? Titik ya. Jadi semua lihat titik sujud ya. Mau titik kamera kayak. Tapi yang penting Bapak Ibu tahu fokusnya gitu loh. Jadi matanya melihat titik sujud. Oke. Karena Bapak Ibu duduk, berarti kita akan praktek membacanya doa duduk di antara dua sujud saja ya. Oke, bantu saya. Rabbik firli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini waafini wafuani. Kita akan baca 8 permohonan Pak ya. Paham ini Pak? Oke, yang pertama tadi apa? Harus bersuara. Bacanya itu. Tapi yang pertama Pak, jadi Bapak nanti baca Rabbik firli tapi harus bersuara ya. Tapi cukup terdengar di telinga. Itu yang pertama ya. Jangan ganggu kanan kirinya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Terus yang kedua tadi apa? Tolong bacanya jangan tergesa-gesa. Nanti saya kasih contoh dulu. Paham ini? Yang ketiga, mata melihat titik sujud. Jadi mata harus melihat titik sujud ya Pak ya. Nggak usah tegang. Pokoknya ngedip nggak apa-apa, tapi fokus ya, tenang ya, nggak usah tegang ya Pak. Nih yang terakhir, ini penting. Harus dalam keadaan sadar. Apa maksudnya? Jadi gini, pikiran, tolong ya, pikiran Bapak nggak usah dulu mikirin artinya ya. Pikiran ikuti bacaan, jadi ini ikuti bacaan. Lalu tolong telinganya fokus mendengarkan. Jadi telinga tolong fokus mendengarkan bacaannya Pak ya. Nih, saya kasih contoh dulu. Misalnya saya mau praktek. Lihat, mata saya melihat titik sujud, mata saya melihat titik sujud, telinga saya fokus mendengarkan bacaan, pikiran saya mengikuti. Nggak usah mikirin artinya dulu. Lihat ya. Rabbik firli. Jadi ini ikuti, ini fokus mendengarkan. Paham ini? Warhamni, ini mendengarkan. Jelas? Wajburni, ini mendengarkan. Nah misalnya pas warfani, pikiran saya ke pasar, apa yang harus saya lakukan? Diam lagi baru warfani. Paham Bapak Ibu? Loncat-loncat nggak apa-apa. Biasanya kalau cepet kan lancar, tapi kalau pelan biasanya loncat Pak. Nggak apa-apa ya, tapi prinsipnya tahu ya. Pikiran ikuti bacaan, telinga mendengarkan. Siap? Oke, nggak usah tegang. Saya kasih aba-aba. Bapak Ibu praktek serentak. Lihat titik sujud, apapun itu lihat sebagai acuan titik sujud. Bacanya tolong, pikiran ikuti bacaan, telinganya tolong mendengarkan. Siap ya? Dan tolong bacanya jangan disambung Pak. Jangan Rabbik firli warhamni, itu pasti jalan-jalan. Rabbik firli warhamni. Jelas ya? Siap. 1, 2, 3. Silahkan sampaikan dengan tenang dan tumaninah. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Silakan. Baik, saya mau nanya dulu, fokus atau jalan-jalan? Oke,
Kadang-kadang memang kalau masjid begini pasti ada yang fokus, ada yang jalan-jalan. Nih, kenapa bapak-bapak masih jalan-jalan? Biasanya kasusnya cuma 3, Pak. 1, bapak bacanya masih nyambung. Rabik firli warhamni wajur. Biasanya itu. Makanya tadi saya bilang tolong bacanya dijeda dulu ya. Rabik firli. Yang kedua, kenapa masih jalan-jalan biasanya? Telinganya tidak fokus. Jadi tolong telinga fokus mendengarkan. Ya, jadi telinga fokus mendengarkan, pikiran ikuti bacaan. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Nah, yang terakhir biasanya Pak, biasanya, tapi tidak semua ya. Biasanya Bapak Ibu memikirkan arti. Jangan dulu ya. Jangan memikirkan arti, pokoknya fokus saja ke bacaan. Rabik firli. Ini fokus mendengarkan. Oke, sekali lagi ya. Dan tolong jangan disambung. Kalau disambung pasti jalan-jalan, Pak. Siap ya? Oke, sekali lagi. Siap. Ikuti apa saya? 1, 2, 3. Silakan sampaikan dengan tenang dan tumaninah. Rabik firli sampai wafu'ani. Silakan. Oke, baik. Nah, ini kayaknya mulai paham, Pak? Fokus atau jalan-jalan? Nah, jelas ya Bapak Ibu ya. Tapi inti sholat bukan di sini. Bukan di sini, ini tahap pertama saja. Karena saya tadi janji sampai Bapak Ibu memunculkan rasa khusyuk. Baik, kita masuk ke tahap yang kedua. Intinya di tahap kedua, Pak. Mari dibalik lagi kertasnya. Nah, masuk sholat khusyuk tahap kedua. Nah, ini intinya di sini, Pak. Baik. Kalau tadi masih fokus ya, supaya Bapak Ibu jadi tahu ya fokus caranya begitu ya Pak ya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya yang tahap kedua. Nomor 5. Di situ ditulis di nomor 5 apa? Allah sangat dekat. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Surat 50 ayat 16 ya. Jadi di surat 50 surat Al-Kahf ayat 16 itu Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Saya mau nanya, Bapak Ibu percaya Allah sangat dekat? Percaya. Pertanyaan kedua, apakah kita sudah dekat? Kalau Allahnya sudah, apakah kita sudah dekat? Belum tentu. Apa cirinya? 1, kalau sholat pikiran jalan-jalan belum dekat kepada Allah. 2, kalau masih pusing menghadapi masalah hidup belum dekat kepada Allah. Lalu apa cirinya yang paling gampang? Cirinya adalah doanya mudah dikabulkan. Jadi salah satu cirinya orang dekat kepada Allah adalah doanya mudah dikabulkan. Bagaimana caranya mendekat kepada Allah? Salah satu caranya dengan metode sholat khusyuk. Oke, sekarang kita akan belajar khusyuk ya. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Khusyuk itu rasa ya. Berarti Bapak Ibu kalau ingin khusyuk di dalam sholat, Bapak Ibu harus memenuhi 2 hal. 1, fokus, tahap pertama tadi. Yang kedua harus menggunakan rasa. Sedangkan di sholat itu cuma 3 rasa ya. Pernyataan, permohonan, pujian. Cuma 3 ya. Baik, sekarang kita berlatih rasa ya. Saya mau nanya, gula itu rasanya apa? Oke, tolong jelaskan. Rasa manis adalah bukan Pak, maksudnya gula itu sebagai analogi. Maksudnya tuh misalnya apa? Kursi, ini kakinya 4 gitu loh, terbuat bentuknya L gitu loh Pak. Dijelaskan ya. Oke, sekali lagi. Gula itu rasanya apa? Oke, rasa manis adalah, halo? Ada nggak yang bisa menjelaskan satu masjid ini? Tolong jelaskan, rasa manis adalah rasa yang disukai. Nah, ayo ada? Baik, saya jelaskan ya. Nih, tidak ada satupun orang yang bisa menjelaskan rasa, tidak ada. Lah, terus bagaimana Pak? Sedangkan sholat harus menggunakan rasa. Gampang, kita praktek sekarang. Kan tadi saya bilang di sholat itu hanya 3 ya, pernyataan, permohonan, dan pujian, betul ya? Nah saya mau nanya, pas Bapak Ibu tadi baca Rabik firli sampai wafu'ani, harusnya muncul rasa apa harusnya? Permohonan. Nah mari sekarang kita buktikan, betul tidak kalau Bapak Ibu nanti bacanya pakai rasa? Tadi bacanya tetap fokus gitu, cuman ditambah rasa. Betul tidak akan muncul rasa khusyuk ya? Oke, sekarang kita praktek. Saya mau praktekkan dulu Pak, rasa permohonan itu seperti apa? Bisa bantu saya satu orang, Pak? Saya akan praktek rasa memohon. Oke, Pak. Ya. Dengan Mas siapa? Mas Hanif. Di sini Mas Hanif ya, lihat ya. Lihat.
Kan tadi saya bilang di sholat itu cuma 3 rasa ya, tapi saya rasa tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dipraktekkan. Permohonan, pernyataan, dan pujian. Nah, tadi bapak-bapak waktu duduk di antara 2 sujud, itu harusnya muncul rasa apa? Permohonan. Nih saya akan praktek ke Mas Hanif, saya akan memohon, Bapak Ibu perhatikan kalau orang memohon itu gimana. Lihat ya, Mas